dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Saya Rosa Dela Mengata. Saya Ririn, saya Eki Natali, saya Asmida Lentani. Dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Agus Setriawibowo, SEMS. Pada video ini kami akan melakukan analisis data panel menggunakan eViews dengan judul penelitian Environmental, Social, dan Government terhadap frame value pada perusahaan perban Indonesia periode 2018 sampai 2022. Baik, kita akan masuk ke uji data panel. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi eViews-nya. Kedua kita import filenya ke eViews. Nah, ini next aja ya. Nah, di sini tuh data yang kami gunakan merupakan data panel seimbang dengan 32 perusahaan perbankan dan 5 tahun pengamatan, sehingga total observasi sebanyak 160. Nah, kita mencari statistik deskriptif ya. Yang pertama kita kontrol dulu frame value-nya sebagai Y, environmentalnya X1, sosialnya X3, X2, governance-nya X3. Nah, di sini kita klik kanan, open as group. Nah, sini tuh kan data mentahnya ya, terus klik viewers, descriptive statistik, terus common sample. Nah, ini tuh hasil dari statistik deskriptif. Kita lihat datanya, frame value memiliki nilai mean atau rata-rata sebesar 6,10 dan ini ya. Terus nilai minimumnya itu 3,18 dan nilai maksimumnya sebesar 12,08. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan menunjukkan Indonesia cukup tinggi selama periode 2018 sampai 2022. Lalu variabel environmental mean atau rata-ratanya itu 0,37, minimumnya itu 0,02, sedangkan nilai maksimumnya itu 0,84. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan perusahaan perbankan masih tergolong rendah karena masih belum mencapai nilai 1. Untuk variabel sosial, mean atau nilai rata-ratanya itu 0,78, sedangkan nilai minimumnya 0,09, nilai maksimumnya 0,93. Nilai mean yang mendekati angka 1 menunjukkan perusahaan perbankan sudah cukup baik dalam pengungkapan sosial. Untuk variabel government, nilai mediannya atau rata-ratanya itu 0,63, nilai minimumnya minus 0,95, terus nilai maksimumnya itu 23,32. Standar deviasinya yang sangat besar yaitu ini 2,89, menunjukkan bahwa nilai tata kelola antar perusahaan sangat bervariasi atau tidak merata. Terus langkah yang kedua adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual model berdistribusi normal atau tidak. Nah, kita klik kanan dulu, terus open as equation, terus OK, terus viewers. Kita pilih yang residual diagnosis, terus histogram normality test. Nah, inilah hasil uji normalitas. Hasil uji Jarquaberanya menunjukkan hasil dengan nilai 8,645585 dengan probability 0,013263. Karena probability-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang berarti residual tidak berdistribusi normal ya. Namun demikian, hasil ini tidak
menggugurkan validitas model berdasarkan central limit theorem yang dikemukakan oleh Gujarati dan Porter 2009. Apabila jumlah overpasi cukup besar, yaitu di atas 30, maka distribusi estimator akan mendekati distribusi normal secara asimptotik. Meskipun residual tidak berdistribusi normal, hal ini juga didukung oleh pendapat Waldreich 2010 dalam bukunya Econometric Analysis of Cross-Section and Panel Data, yang menyatakan bahwa pada data panel dengan jumlah observasi besar, asumsi normalitas residual menjadi kurang kritis karena estimator OLS tetap bersifat konsisten dan tidak bias. Dengan jumlah observasi sebanyak 160 data dalam penelitian ini, maka hasil estimasi tetap valid dan dapat diinterpretasikan lebih lanjut. Selanjutnya saya Eki. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Pertama, uji multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang kuat antara variabel independen. Nah, di sini kita close aja. Klik yes. Control. Pilih yang environmental, sosial, dan government. Klik kanan, klik open. Pilih yang as group. Klik viewers. Klik yang covariance analysis. Nah, di sini kita hilangin centangnya, kita centang yang correlation. Oke. Nah, hasil ini melalui matrik korelasi menunjukkan antara eksperimental sosial sebesar 0,23. Ini ya teman-teman. Dan eksperimental dan government ditunjukkan sebesar 0,87. Ini ya teman-teman. Nah, serta sosial dan government sebesar 0,39. Ini ya teman-teman. Seluruh nilai korelasi jauh di bawah batas toleransi 0,80. Nah, sehingga disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Artinya, ketiga variabel environmental, sosial, dan government ini benar-benar independen satu sama lain dan tidak saling mengganggu dalam model. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Nah, ini di close aja ya teman-teman. Yes. Control, kita pilih yang prime value, environmental, sosial, dan government. Nah, klik kanan, klik open, pilih yang as equation. Ini oke. Ini kita masuk ke viewers ya teman-teman. Viewers, terus pilih yang residual diagnosis, pilih yang heterokedasity test. Nah, uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah varian residual konstan atau tidak antar observasi. Nah, hasil panel cross section heterodacity test menunjukkan nilai Reichardt ratio sebesar 144,3725 dengan probability ditunjukkan 0,00. Ini lebih kecil dari 0,5 sehingga H0-nya ditolak, yang berarti terdapat masalah heterodaksitas antar perusahaan. Nah, hal ini wajar terjadi karena terdapat perbedaan skala yang signifikan antar 32 perusahaan perbankan. Misalnya perbedaan ukuran aset antar bank besar seperti BCA, BRI dengan bank kecil lainnya. Selanjutnya saya Asley akan menjelaskan uji autokorelasi. Uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antar residual dari waktu ke waktu. Pertama-tama kita klik kanan, open, as equation. Di sini kita klik OK. Selanjutnya, hasil uji Durbin Watson menunjukkan nilai DW sebesar 0,51.
Nilai ini mendeteksi angka 0 dan jauh dari angka ideal yaitu 2, sehingga disimpulkan terdapat masalah autokorelasi positif dalam model. Autokorelasi ini kemungkinan terjadi karena kondisi nilai perusahaan tahun sebelumnya mempengaruhi tahun berikutnya, terutama pada periode pandemi COVID-19 tahun 2020. Karena model mengalami heterokedastisitas dan autokorelasi, maka dilakukan penyembuhan menggunakan metode weight diagonal standards untuk error untuk menghasilkan estimasi yang valid dan tidak bias. Berikutnya, kita equation estimates, setelah itu panel option dan weight diagonal. Setelah itu klik OK. Berikutnya, uji regresi. Berdasarkan hasil estimasi dengan weight diagonal standards error diperoleh persamaan regresi frame value sama dengan 10,65 dikurangi min 0,53, environmental dikurangi min 0,52, sosial dikurangi min 0,1, governance. Nilai F statistik sebesar 49,26 dengan probabilitas 0,00 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa secara simultan environmental, sosial, dan governance berpengaruh signifikan terhadap frame value. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,47 menunjukkan bahwa 47,66% variasi frame value dapat dijelaskan oleh ketiga variabel ESG, sedangkan sisanya 52,34% dijelaskan faktor lain di luar modal. Selanjutnya saya Rosa akan menjelaskan interpretasi hasil uji regresi yang dimana dikaitkan dengan judul penelitian. Yang pertama itu variabel environmental, dimana memiliki koefisien yaitu minus 0,53393 dengan probabilitasnya itu 0,2248, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Artinya environmental ini tidak berpengaruh di signifikan terhadap frame value perusahaan perbankan Indonesia pada periode 2018 hingga 2022. Hal ini memungkinkan karena investor di pasar modal Indonesia itu belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek pengungkapan lingkungan sebagai faktor penentuan nilai perusahaan. Sektor perbankan ini juga tidak secara langsung berkaitan dengan isu lingkungan seperti sektor manufaktur, sehingga pengungkapan environmental belum mampu meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya yang kedua yaitu variabel sosial, yang dimana memiliki koefisien minus 5,524531 dengan probabilitas yaitu 0,0000, yang dimana ini lebih kecil dari 0,05. Artinya sosial ini berpengaruh di signifikan negatif terhadap frame value. Semakin tinggi pengungkapan sosial perusahaan perbankan justru menurunkan nilai perusahaan. Hal ini karena investornya memandang pengeluaran untuk kegiatan sosial sebagai beban biaya yang mengurangi profitabilitas, bukan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, pada periode 2018 hingga 2022, yang dimana mencakup masa pandemi, banyak perusahaan meningkatkan pengungkapan sosial, namun nilai perusahaan justru turun akibat tekanan ekonomi. Terakhir yaitu variabel governance, yang dimana memiliki koefisien minus 0,016603 dengan probabilitasnya yaitu 0,4496, yang dimana artinya ini lebih besar dari 0,05. Artinya governance ini tidak berpengaruh di signifikan terhadap free value. Hal ini memungkinkan karena implementasi tata kelola perusahaan di sektor di perbankan Indonesia sudah diatur ketat oleh OJK, sehingga semua perusahaan memiliki standar governance yang relatif seragam. Akibatnya, perbedaan skor governance antar bank ini tidak cukup besar untuk mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi kesimpulannya itu, penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel di atas hanya sosial yang berpengaruh di signifikan terhadap free value dengan arah negatif, sedangkan environmental dan governance itu tidak berpengaruh di signifikan. Secara simultannya ketiganya berpengaruh signifikan dengan nilai
dengan nilai F statistik yang dimana itu dengan nilai 49,26223 dan probabilitasnya itu 0,0000. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi flu value sebesar unjuk 0,4766. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi prime value sebesar 0,476606 atau 47,66%, sedangkan sisanya itu 52,34% yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kondisi makroekonomi.